Hmm. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari grup terakhir kelompok 10. Izinkan saya memperkenalkan nama saya sendiri selaku moderator Muhammad Arsyad, dan saya akan mengenalkan lagi 3 anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amelia, ada Zulkifli, dan ada Marina Cahyani. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mereview 3 film yang telah disarankan. Yang pertama itu ada film Three Idiots, yang kedua itu ada PK, dan yang ketiga ada The Inceptions. Di mana nanti dari masing-masing film ini akan disampaikan lebih rincinya oleh anggota kelompok saya. Baik, untuk yang pertama, Three Idiot, itu akan disampaikan oleh rekan saya, Zulkifli. Baik, untuk Zul, saya persilahkan. Oke, kedengaran saya. Ya, sip. Oke, pertama kita akan membahas mengenai atau mereview mengenai film Tiga Idiot. Jadi film ini berkisah tentang 3 persahabatan 3 pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa di sebuah kampus teknik di India, dan ini diperankan oleh Farhan Qureshi atau Madhavan, kemudian Raju Rastogi, Salman Rushdie, dan bisa dibilang Rancho Das Cancat adalah aktor utama dalam film ini yang diperankan oleh Amir Khan. Sebenarnya dari film ini kita bisa belajar bahwa tentang sebuah kritik terhadap sebuah sistem pendidikan yang diterapkan di sebuah negara tersebut. Film ini bisa dikatakan memainkan sebuah perasaan penontonnya, di mana ada saat-saat tertentu di mana kita akan terinspirasi dengan sebuah cerita yang ada di dalamnya, kemudian terhibur, kemudian terkadang juga kita akan menemukan sebuah dampak negatif dari sistem pendidikan yang diterapkan di dalam sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, sistem pendidikan kita bisa bandingkan dengan yang ada di Indonesia, di mana hanya mementingkan sebuah kompetensi sehingga mahasiswa sendiri itu tidak mampu berpikir secara kreatif, dan hal ini sama yang terjadi dalam film ini, di mana sistem yang diterapkan di kampus hanya menggunakan sebuah sistem teori tanpa menggunakan sebuah sistem di mana bagaimana mempraktikkannya dalam sebuah kehidupan mahasiswa tersebut. Karena sistem ini akan mengakibatkan mahasiswa takut karena mereka tidak sesuai dengan keinginan dosen. Karena sebuah tekanan dari teori tersebut, di mana harus sesuai standar dengan teori, di mana si pembuat teori memiliki standarnya dan si mahasiswa memiliki standarnya sendiri, sehingga mahasiswa akan merasa tertekan karena standar yang telah ditetapkan oleh si pembuat teori. Dan di dalam film ini mengajarkan kita tentang sebuah makna dari sebuah pendidikan, di mana bukan hanya sebuah nilai yang atau angka yang akan kita dapatkan dari pendidikan itu, tetapi sebuah pengalaman, experience seorang students dalam menjalankan sebuah kehidupannya di dunia pendidikan. Nilai tidak menjamin sebuah keberhasilan dalam hidup, di mana di dalam film ini kita tahu bahwa ada pemeran lain yang kita kenal dengan nama Silencer. Aku tidak ingat siapa nama aslinya, tetapi dia itu memiliki nilai yang tinggi
tetapi dalam praktiknya dia itu tidak tahu. Dia itu hanya menghafal setiap kata di dalam sebuah buku, tetapi dia itu tidak tahu praktiknya bagaimana. Dan setelah mereka lulus, mereka itu sadar bahwa memang sebuah nilai memang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang bagus, akan tetapi itu tidak akan membuatmu bahagia. Contohnya pemeran Farhan Qureshi, di mana dia itu tidak menyelesaikan studi tekniknya, tetapi dia itu mengambil apa istilahnya, jadi fotografer, di mana itu membuat dia bahagia gitu. Jadi sesuatu jika ingin dilakukan jangan hanya berpacu kepada orang lain. Jadi kita dalam film ini dia itu mengajarkan kita untuk be yourself, jadi dirimu sendiri. Jangan hanya mengikuti apa yang telah ditentukan orang tua, tetapi coba tentukan alur hidupmu sendiri. Dan ini yang terjadi kepada sebuah dalam film ini. Kemudian be confident. Dalam film ini mengajarkan kita tentang percaya diri, kemudian kejujuran. Ada sebuah sesi dalam film ini mengatakan di mana dia itu Rajul Stogi mengikuti sebuah siswa wawancara untuk sebuah pekerjaan, di mana kita tahu bahwa dia itu selalu berada di nilai terendah dalam kelas, tetapi dia itu berhasil mendapatkan pekerjaan itu karena kenapa? Dia itu percaya diri dan dia itu tahu porsinya. Dia itu tahu dia akan melakukan apa. Kemudian hal yang paling membuat kita sedih dalam film ini adalah di akhir film dia itu memperlihatkan kondisi sebenarnya dari Ranchodas ini, di mana dia itu bersekolah tetapi ijazahnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia itu dalam film ini dia itu mewakili orang lain untuk mendapatkan ijazah di universitas tersebut. Dan di sini saya melihat bahwa ternyata ijazah itu tidak menentukan sebuah keberhasilan dari orang itu, di mana Ranchodas ini berhasil menjadi sebuah pemilik suatu perusahaan terbesar yang selalu dicari oleh investor-investor dunia untuk bisa berinvestasi di perusahaannya. Dia itu berhasil membangun sebuah sistem dalam hidupnya sendiri. Dia itu bisa dikatakan sebagai orang yang sukses karena dia mengetahui passionnya dan itu adalah sebuah kebahagiaan yang akan ditemukan oleh seorang manusia jika dia itu menemukan sebuah passion dalam hidupnya. Apa yang ingin dia lakukan? Dia itu berusaha untuk menggapainya. Kesuksesan itu ada dalam film ini mengatakan bahwa kesuksesan itu akan menggapai jika kesuksesan bisa dicapai jika kamu dapat menyertainya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Zulkifli. Itu tadi penyampaian dari isi review singkat dari film Three Idiots yang telah disampaikan oleh rekan saya Zulkifli. Baik, selanjutnya untuk selanjutnya ini ada film PK yang akan dijelaskan oleh rekan saya Amelia Marsanda. Baik, untuk Amelia Marsanda saya silahkan untuk menjelaskan review singkat dari film PK. Oke, terima kasih Arsyad. Saya akan mereview secara singkat dari film PK. PK merupakan salah satu film Amir Khan yang paling sukses. Film ini memberikan pandangan tentang ketuhanan yang terungkap secara satir.
Film ini menceritakan tentang seorang alien yang dijuluki PK. PK ini datang ke bumi untuk melakukan sebuah penelitian untuk meneliti bumi yang mana bumi ini hampir mirip dengan planet tempat tinggal asalnya. Di saat dia melakukan penelitian, dia mulai merasakan setelah sekian lama dia melakukan penelitian, dia mulai merasakan putus asa sebagai alien. Lalu PK mengungkapkan ketakutannya dan kepalsuan manusia dalam sebuah kepercayaan. Ketika PK memutuskan berdoa untuk mencari alat kendalinya, dia bingung pada siapa dan bagaimana berdoa. Dan juga PK mengungkapkan adegan-adegan tabu seperti praktek uang di kuil, tawar-menawar kelapa dalam kekacauan di gereja, mengungkapkan bahwa kepercayaan itu berubah menjadi sebuah kebencian. Dan pesan PK, pesan yang sangat bermutu yang disampaikan oleh PK itu sangat sensitif di dalam film ini dan sangat bermutu. Di mana di film ini, di dalam pemikiran filsafat, film PK menggunakan dua teknik thinking, yaitu logic thinking dan theology thinking, di mana dua teknik thinking ini dia gunakan untuk mencari kebenaran Tuhan. Apakah Tuhan itu nyata dan apakah Tuhan itu ada? Jadi, PK menggunakan metode berpikir secara filsafat untuk menentukan apakah Tuhan itu nyata dan bagaimana sebenarnya bentuk Tuhan itu. Dan hingga akhirnya si PK itu mengetahui bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu mungkin berbentuk, tapi menurut kepercayaan orang-orang bahwa bentuk Tuhan itu bermacam-macam, sehingga PK berpendapat bahwa Tuhan itu memiliki bentuk yang bermacam-macam menurut pandangan masing-masing. Sekian review singkat dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat dari Amel tentang review film PK. Baik, untuk film selanjutnya, The Inception, akan saya serahkan kepada rekan saya yang akan mereview singkat. Untuk Marina, saya persilahkan untuk melakukan review singkatnya. Baik, terima kasih Arsyad. Jadi sekarang saya akan memberikan penjelasan singkat tentang The Inception dan hubungannya dengan filsafat. Nah, film Inception menceritakan tentang Dominic Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt. Jadi di film ini bercerita tentang agen bernama Cobb dan Arthur yang bisa mengambil ide atau informasi rahasia dari mimpi seseorang dengan tujuan spionasi militer. Nah, salah satu dari target mereka, Saito, menawarkan sebuah misi pada Cobb untuk menanamkan sebuah ide ke dalam bawah sadar seseorang, atau disebut juga Inception. Saito ingin Cobb untuk membujuk Robert Fisher, anak dari pemilik perusahaan saingan Saito, dengan janji bahwa ia akan menghapus catatan kriminal Cobb, sehingga Cobb bisa pulang dan bertemu dengan anak-anaknya. Konsep khas yang ada dalam film ini ada dua, menurut saya, yaitu proyeksi dan relativitas waktu. Jadi apa sih perbedaan mimpi dan kenyataan? Selama bermimpi kan kita susah untuk membedakan apakah ini mimpi, apakah ini realita. Dalam mimpi kita bisa merasakan gimana rasa sakitnya dipukul, gimana rasa marah atau sedih yang kita rasakan dalam mimpi. Memang kadang-kala muncul objek-objek janggal seperti gedung terbalik atau objek yang biasanya muncul pada lukisan surrealis. Tapi kita kadang tidak menyadari keanehan-keanehan itu. Nah, dalam film Inception
dijelaskan bahwa objek-objek yang muncul selain pemimpi itu sendiri adalah proyeksi atau hanya persepsi saja. Bahkan ada dalam film ini, karakter bernama Ariadne, dia bisa menciptakan sebuah dunia. Jadi seperti trotoar, toko buku, restoran, gunung salju, cermin, itu semuanya bisa dia proyeksikan kepada seorang pemimpi. Jadi itu membuat saya berpikir, sebenarnya siapa yang menjamin bahwa sesuatu yang kita lihat dalam kenyataan ini merupakan proyeksi atau bukan? Nah, saya ingin ada filsuf terkemuka bernama George Berkeley mengatakan, kita mempercayai keberadaan objek-objek hanya karena kita melihat dan menyentuhnya. Dan objek-objek ini direfleksikan kepada kita oleh persepsi kita. Akan tetapi, persepsi kita hanyalah ide-ide di dalam otak. Oleh karena itu, objek yang kita tangkap dengan persepsi tidak lain hanya ide-ide. Dan ide-ide ini pada dasarnya hanya ada di dalam pikiran kita sendiri. Karena semua ini hanya ada di dalam pikiran, berarti kita telah tertipu ketika membayangkan bahwa alam semesta dan segala sesuatu memiliki eksistensi di luar pikiran kita. Jadi tidak ada sesuatu pun di sekeliling kita yang memiliki eksistensi di luar pikiran kita. Jadi George Berkeley ini merupakan filsuf terkemuka yang menjelaskan teorinya tentang idealisme subjektif. Nah, konsep kedua itu tentang relativitas waktu. Dalam film ini, waktu dalam mimpi berlangsung lebih cepat daripada waktu yang berlangsung di dunia nyata. Misalnya 5 menit di dunia nyata, berarti 1 jam di dunia mimpi. Nah, jadi untuk kesimpulannya menurut saya, untuk bisa membedakan realita dan mimpi, bisa dicari tahu dengan sumber pengetahuan filsafat, yaitu rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan intuisisme. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan kepada Arsyad. Baik, terima kasih untuk Marina Cahyani. Jadi, saya akan stopkan dulu share screen-nya. Baik, jadi tadi itu review singkat dari ketiga film yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya akan mencoba menarik kesimpulan sedikit dari 3 film itu tentang apa sih yang menjadi kaitan mereka, kenapa film-film ini jadi harus judul film ini sih yang diangkat untuk tema filsafat kita. Jadi yang pertama itu ada film Three Idiots, di mana Three Idiots itu menggambarkan tentang persahabatan. Yang pasti kita tahu kan, di dalam persahabatan itu tidak semudah seperti yang banyak orang kira, di mana persahabatan berjalan lancar dan mulus. Pasti di dalam persahabatan itu juga ada masalah, di mana kita harus memecahkan suatu kasus. Contohnya seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi Zul, di mana ada temannya yang menyatakan bahwa nilai itu bukanlah segalanya begitu. Jadi di situ saya menggarisbawahi dan menarik kesimpulan bahwasanya dari film itu menjelaskan bahwasanya pola pikir manusia dan berpikir secara kritis dan logis itu adalah hal yang utama, dan itu mereka yakini di film itu bisa membuat mereka hidup sukses ke depannya. Dan untuk film kedua yang telah direview oleh Amelia Marsanda tentang film PK, sebenarnya saya juga sudah pernah menonton film PK ini sebelumnya. Film ini lumayan menarik bagi saya, di mana di sini membahas konsep Tuhan, tapi dengan berlatarkan sedikit genre-genre lucu, di mana di situ menjelaskan bahwa ada alien yang datang ke bumi untuk mencari salah satu alat atau proyektil pesawatnya yang telah hilang atau rusak. Jadi di situ menjelaskan bahwasanya kita manusia ketika kita ingin memilih agama, yang seperti yang dijelaskan oleh film PK, itu kita harus berdasarkan dengan logik, harus berdasarkan teologi, dan berdasarkan dengan common. Jadi kita tidak sembarangan dalam memilih suatu keputusan. Dan untuk film terakhir yang telah direvisi atau direview dari Marina Cahyani, The Inception, saya sudah pernah juga nonton film ini sebelumnya, tapi hanya singkat. Film ini seru, di mana film ini menjelaskan tentang perjalanan waktu antara dunia nyata dan dunia mimpi. Dari film ini saya menggarisbawahi bahwa menciptakan dunia mimpi, menciptakan dunia yang
kita ingin buat di dalam dunia mimpi itu tidak semudah yang kita bisa gitu. Nah, tidak semudah yang kita bayangkan, di mana kita harus menyatukan pola pikir yang kuat dan berbagai macam pertimbangan dan lain-lain. Jadi untuk menciptakan dunia mimpi tersebut, kita harus pintar-pintar dalam berpikir, kita harus kreatif dalam berpikir, kita harus lebih leluasa dalam berimajinasi, di mana itu yang saya yakini mungkin sangat bersangkut paut dengan filsafat. Intinya dari ketiga film ini sangat berkaitan penting dengan filsafat dan menyatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang bisa dikatakan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari demi menyelesaikan seluruh masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.